Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Septian. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas esai saya yang berjudul Haji merupakan implementasi rukun Islam kelima. Sebagai seorang muslim, kita tidak asing dengan istilah rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam inilah yang menjadi pedoman umum seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, rukun Islam merupakan perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik, sedangkan rukun iman adalah amalan yang bersifat batinnya atau keyakinan, kepercayaan di dalam hati. Rukun Islam sendiri terdiri dari 5 perkara, yaitu 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Kita pasti sering mendengar kata haji, baik di lingkungan rumah, di sekolah, di pondok pesantren, dan lain-lain. Perlu kita ketahui bahwa ibadah haji adalah rukun Islam kelima. Apa sih itu haji? Haji berarti berziarah ke tempat tertentu atau Ka'bah di Arab Saudi pada waktu tertentu di bulan Zulhijjah atau melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Nah, hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi setiap orang muslim dewasa bagi yang mampu. Perjalanan menunaikan ibadah haji setidaknya membutuhkan 3 bekal persiapan. Yang pertama, bekal kesehatan fisik. Yang kedua, bekal kesiapan rohani. Dan yang ketiga, bekal kesiapan material. Bekal kesiapan yang disebut terakhir berupa biaya belanja selama berada di tanah suci serta biaya ongkos naik haji atau ONH. Bekal material ini juga termasuk biaya bagi keluarga yang ditinggal selama melaksanakan ibadah haji. Bila dibandingkan dengan ibadah lain, memang ibadah haji dapat kita katakan termasuk ibadah yang mahal. Hanya orang-orang yang sakit secara fisik, rohani, dan material saja yang mampu melaksanakan ibadah haji ini. Kewajiban atas ibadah haji dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 97, yang artinya menunaikan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi untuk hukum menunaikan ibadah haji sudah tertera di Quran surat Ali Imran ayat 97, yaitu wajib bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Haji merupakan ibadah yang mulia. Selain sebagai rukun Islam yang kelima, haji juga memiliki keutamaan yang banyak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, diantaranya sebagai berikut. Untuk keutamaan haji yang pertama adalah haji termasuk salah satu amalan yang utama. Sebagaimana jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya tentang amalan yang paling afdol, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW ditanya, amalan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Haji yang mabrur. Jawabnya hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, haji yang mabrur disetarakan dengan iman dan jihad. Tentu ini merupakan bukti akan mulia dan utamanya ibadah haji. Untuk keutamaan yang kedua, haji menghapus kesalahan dan dosa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah, kemudian dia tidak mengucapkan kata-kata yang keji atau kotor, serta tidak berbuat kefasikan, maka dia akan kembali bersih dari dosa-dosa seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang kembali dari haji seolah baru dilahirkan oleh ibunya, karena dengan haji dosa-dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah. Untuk keutamaan haji yang ketiga, haji dapat menghilangkan kefakiran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ikutilah antara ibadah haji dan umroh, karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan berbagai dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan kotoran yang ada pada besi, emas, dan perak.
dan tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Tidaklah seorang mukmin dalam kesehariannya berada dalam keadaan ihram, melainkan matahari terbenam dengan membawa dosa-dosanya. Untuk poin keutamaan yang keempat, para jemaah haji adalah tamu Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Nabi SAW bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Keempat poin di atas hanya beberapa dan masih banyak lagi keutamaan dan keagungan ibadah haji. Setiap muslim pasti memiliki cita-cita untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Apalagi ketika kita mengetahui keutamaan haji dan mengingat hukum menunaikan wajib bagi yang mampu. Cita-cita berhaji bukan sekedar terdorong karena keinginan untuk melakukan ibadah di depan Ka'bah secara langsung. Lebih dari itu, setiap muslim yang berangkat haji berharap bisa meraih haji yang mabrur. Mengenai haji mabrur, apa sih arti dari haji mabrur? Menurut ulama ahli tafsir Al-Quran yaitu Profesor Quraisy Shihab, definisi haji mabrur bukan sekedar sah perihal pelaksanaan ibadah haji. Namun makna mabrur adalah ketika jamaah haji telah pulang dari tanah suci dan ia tetap menaati janji-janji yang telah ia buat sewaktu di Mekah untuk menjadi seorang yang lebih baik. Itu sesuai dengan asal kata dasarnya yaitu barru yabur. Jadi dapat kita pahami, orang yang menunaikan ibadah haji yang mabrur ketika jamaah pulang dari tanah suci, ia menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya dan mengurangi perbuatan maksiat. Bagaimana sih supaya kita bisa meraih haji yang mabrur? Cara yang pertama, luruskan niat beribadah. Jauhkan pikiran dari hasrat untuk menaikkan status sosial atau sekedar pamer kesolehan. Jadi kita harus pertama meluruskan niat untuk beribadah haji. Yang kedua, memahami filosofi di balik rukun haji dan wajib haji. Selain itu, kuasai bacaan-bacaan doa dalam tahapan-tahapan ibadah haji. Ini bisa membantumu lebih khusyuk ketika beribadah kelak di tanah suci. Dan yang ketiga, fokus pada hal yang substansif selama berhaji. Selama di tanah suci, fokuskan pikiran dan energi untuk melakukan rukun haji dan wajib haji secara khusyuk. Ada 6 rukun haji yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Apabila tidak melaksanakan salah satunya, maka ibadah haji tidak sah. Dengan memahami makna haji mabrur dan meluruskan niat beribadah haji, kamu bisa lebih bersemangat mewujudkan cita-cita meraih haji mabrur. Agar persiapan keberangkatan haji semakin matang, yuk segera rencanakan ibadah haji mulai dari sekarang dengan cara menabung dan bekerja keras mulai dari sekarang. Kiranya mungkin cukup sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.